Ini lagi. Aduh. Punten. Maaf. Ya ampun, maaf, punten. Hei, kok semuanya galak semuanya? Tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tar dulu. Ini kok monyetnya merem apa ini? Bah, punten. Maaf nih. Kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dan yang dimaksud zikir itu ingat, yang dimaksud ingat itu eling, yang dimaksud eling itu sadar. Bahwa perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita. Jangan terjebak pada kontennya, tetapi pitutur yang disampaikan. Maka dari itu nontonlah sampai selesai supaya memahami dari kejadian-kejadian ataupun dari bahasa alam atau bahasa kejadian yang nanti kita alami. Nah gitu. Nah kita nanti itu pegunungan di sebelah sana itu ada sebuah goa yang mempunyai cerita nih teman-teman. Baru-baru ini terdengar suara dentuman seperti bom nuklir dan bahkan suara perang di dalam di pegunungan itu diduga disumbernya dari goa di sebelah sana. Jadi suaranya sering sekali ketika tengah malam itu suara dentuman seperti perang nuklir antara Iran dan Israel. Memang kejadian ini sama waktunya ketika Iran ngebom Israel dan sebaliknya itu. Nah, apakah ada hubungannya? Maka dari itu, ayo kita nonton sampai selesai supaya memahami arti dan maksudnya. Yuk. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah ini teman-teman, kita tiba di lokasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk buat kita untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik dalam kehidupan nyata ini ya. Jadi marilah kita untuk merendahkan egonya, ditata batinnya dulu sebelum nonton sampai habis. Kita tata dulu batin kita ya, supaya memahami ini karena bermanfaat buat kamu sendiri. Tapi kalau bila mana kalian yang hanya nonton separuh, setengah-setengah, rawan gagal paham. Baik ya, ini perjalanan zikir jalan. Jadi yang dimaksud zikir itu ingat, yang dimaksud ingat itu eling, yang dimaksud eling itu sadar. Ini sejatinya untuk meningkatkan level kesadaran kita dari bahasa perumpamaan yang dijabarkan alam, yang dijabarkan oleh konten kami. Tujuannya untuk menuntun kita semua, ya. Oke, baik. Tuh, nanti kita ke sana tuh. Itu di puncak pegunungan itu, di bukit itu tuh ada sebuah gua. Gua yang menyimpan suatu cerita. Cerita apa? Jadi gini. Baru-baru ini semenjak terjadinya perang antara Amerika, Israel, dan
ke Iran itu terdengar suara dentuman seperti suara rudal, suara bom dari kedalaman gua ini. Ini diyakini itu berhubungan dengan sana, dengan apa namanya itu negara sana. Mustahil, nggak mungkin. Halu. Nah itu, inilah yang maka kita akan kaji ya. Makanya jangan terburu-buru untuk menilai buruk, jangan reaktif ya. Tenang, lentur. Kita cari tahu aja. Yuk, apakah itu benar, apakah bermanfaat atau tidak? Ini nantinya hanya cerita-cerita hoak. Ini nggak bermanfaat untuk pembodohan publik ya. Pembodohan publik bagi sumbu-sumbu pendek ya. Maaf, kita hanya untuk pribadi-pribadi atau jiwa-jiwa yang tenang supaya bisa memahami yang selaras ya. Ngomongnya sok baik tapi membodoh-bodohi ya. Iya, karena nggak paham, karena nontonnya terlalu cepat menilai ya, begitu. Nah tuh, tenang aja. Jadi di sini tuh hutan yang hampir tak dijamah orang ya, hampir ya dijamah orang. Misalkan orang kesini pun mau ngapain ya, kesini paling-paling cari rumput, itu pun susah dijangkau karena apa, jauh sekali dari perkampungan pemukiman sana. Yo, tenang aja. Kok nanjak terus mas? Ya supaya nanjak rezekimu nih ya, nanjak pemahamanmu supaya tambah pinter. Harus nanjak terus, berani naik supaya sampai langit 7, supaya sampai tujuannya ya. Begitu, ini bahasa perumpamaan, bahasa nepa, bahasa kias. Makanya kalau mengartikan bahasa kias itu dengan jiwa yang halus, batinnya lembut supaya paham. Yuk. Nih. Cengkep-cengkep ini. Ada tinggi banget lah. Ini goa yang dimaksud nih teman-teman. Kita perhatikan dulu dari mulut goanya seperti ini. Apakah ini alam sedang berbicara dengan kita-kita? Cuman selama ini kita tertutup ya. Tertutup atau kafir. Jadi tidak mau atau sama sekali tidak mau mendengarkan sebuah pitutur ya. Pitutur yang disampaikan dengan bahasa lembutnya untuk kita. Baik. Kita sambut bahasanya di dalam sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, pelan-pelan yuk. Assalamualaikum. Wow, keren sekali nih goanya ini. Nih, banyak kayak stalaktit yang memuji seperti ini nih, kayak keren sekali nih, kan? Unik. Nah, apakah kita akan menemukan apa di sini? Di area goa ini katanya itu sering terdengar suara dentuman dan suara kayak perang. Seperti perang rudal atau bom di dalam, dari sumbernya di sini. Bahkan warga kampung ketakutan mendengar suara ini, seperti ada teror di dalam goa. Wah, ayo, mungkin itu hanya sebuah pitutur dengan bahasanya. Ada orang di sini. Tapi ini asap nih, semuanya asap nih. Banyak asap, jangan-jangan ini meledak nih nuklirnya nih. Ada bom meledak? Ya iya. Nah, ini apakah kita akan mengalami melihat hantu? Ataukah melihat setan? Melihat jin di sini? Nih. Hantu. Sesuatu yang menghantui pikiranmu ya. Itu hanya sebuah mana kias. Jangan langsung ngotot ya. Nanti melihat jangan langsung ngotot, pembodohan publik, gagal paham lagi. Yuk. Maka jadi jiwa-jiwa yang tenang saja, yang fleksibel, yang lentur ya, supaya tidak terlalu kaku langsung menilai buruk, reaktif ya. Yuk. Ada hantunya, jin dan sebagainya. Wah, ini settingan, ya disetting lah. Orang ini sebagai media penghantar ya, media penghantar seperti layaknya alam semesta ini selalu memberikan media penghantar untuk kita menggunakan bahasanya. Maka kita harus sinkronkan, selaraskan batinnya. Itu maksudnya.
Mudeng apa enggak ini orang? Kayaknya nggak mudeng ini ya. Baik, melanjutkan daripada membaca. Bukan membaca huruf, bukan membaca tulisan, bukan membaca buku, tetapi membaca bahasa alam. Ya, dari mana? Ya, oke, yang tenang-tenang saja. Dari suasana yang hening, ya, yang bersih, yang lapang. Ini kita pun harus pandai membersihkan batinnya yang supaya bening, bersih, dan lapang. Legowo, kalau sudah lapang gimana? Tuhan akan mengisinya dengan keajaiban-keajaiban yang sudah diberikannya tuh. Astagfirullahaladzim. Suara apa ini? Ada bom. Ya Allah. Wah, pesawat meledak. Beneran ini? Coba yuk. Orangnya di sini loh. Di sini sana tuh dulu. Ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Ya ampun. Apaan sih itu? Astagfirullah. Bom. Bukan. Punten. Kayak wanara. 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 Wah. Apa tuh? Punten. Ya ampun. Punten. Bah, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Bah, ini bukan orang. Bukan orang. Bukan itu. Sampai tempat itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ya ampun. Kayak marah deh. Tadi dulu. Siap-siap lari ya. Nanti kalau kayak dia galak nih. Tuh. Lari. Tadi dulu. Bah. Assalamualaikum. Punten. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Jangan dulu. Berani ke sana enggak? Bah, maaf. Gini. Damai. Jangan terlalu gitu. Santai saja. Bah. Tapi ini orang. Iya ya. Aslinya orang mungkin nih. Ada jempolnya. Maksudnya itu pakai pakaian itu. Malah mungkin maksudnya kalau bisa binatang ataupun siluman nggak pakai pakaian tuh. Kayak semacam pakai jari atau apa itu. Astagfirullahaladzim. Aslinya manusia mungkin. Baik ya. Mbah, maaf bisa tahu mengerti bahasa kami. Assalamualaikum. Mbah, punten. Mbah. Dia baik. Ntar dulu nih, aneh nih. Pakai kolor ya. Ntar dulu. Iya. Mbah. Lanjut katanya. Lanjut. Boleh Mbah ya masuk? Masuk aja lanjut gitu. Baik, yuk. Maaf Mbah, jangan nakal Mbah. Maaf Mbah. Astagfirullahaladzim. Coba sini. Hah? Ya. Cepet banget hilang. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini kan? Astagfirullahaladzim. Menghilang ini makanya ini aneh. Hah? Udahlah, yuk kesana aja yuk. Astagfirullahaladzim. Lihat nih kondisinya seperti ini banget. Punten. Mbah. Nih, seperti di dalam. Makanya mungkin dendungnya di sana tuh. Tadi dulu. Assalamualaikum. Mbah. Wah. Tuh, asap tambah tebel ini mau bener-bener meledak ini berarti mungkin nih. Astagfirullahaladzim. Ya iya. Tadi dulu kayak seperti seolah-olah kayak melihat sesuatu di sana. Oh, kayak orang melintas gitu. Yuk. Aduh. Awas nih, becek. Aduh. Tadi di sini orang atau bukan? Hah? Bukan Sebentar dulu. Ke sini. Tuh. Ruangannya ke sana. Naik bisa nggak? Aduh, kita coba aja yuk. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Lewat mana ini? Lewat sini mungkin nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, alhamdulillah. Bisa sini nggak?
Alhamdulillah sampai juga di sini. Tapi kayak ngikutin deh suaranya. Ada yang ngikutin. Tadi kayak seolah-olah kayak ngikutin. Suara kedatangan kaki kita dulu. Itu belakangmu itu. Itu. Muter sini. Sini. Astagfirullah. Taruh sini. Sini. Entar dulu. Ini lagi. Dulu. Punten. Maaf. Ya ampun, maaf, punten. Hei, kok semuanya galak semuanya? Tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tar dulu. Ini kok maknya saya merem apa ini? Petung. Bah, punten. Maaf nih. Kok ciri-cirinya panjang banget itu? Itu bola yang mana? Astagfirullahaladzim. Mbah, maaf punten. Ya ampun. Tar dulu. Kesini deh. Makanya gitu loh. Kok lari dia ya? Padahal kita yang takut. Kok malah dia yang lari? Saya kan bisa lari yo. Bukan setan. Punten. Kayak suara-suara apa gitu loh. Assalamualaikum. Itu. Astagfirullah. Punten. Bah, maaf dulu. Ini jenis apa ini, mah? Makanya kayak gitu mukanya. Assalamualaikum, punten. Bah. Coba, ini kok mirip yang di depan tadi. Iya ya. Apakah memang seperti ini makhluknya seperti di sini? Astagfirullahaladzim, tar dulu. Assalamualaikum. Ada asapnya. Tar dulu. Punten, Bah. Tuh kan. Tadi dia bisa bicara, di sini kok diem baik. Maaf bila kedatangan kami mengganggu, Bah. Iya. Jadi perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbah. Belum juga nyambung. Oh, baik. Kayak marah deh. Kayak marah. Jangan langsung itu. Tarik ulur. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Jangan. Kita harus komunikasi bagaimana ini? Gak bisa komunikasi. Dia gak tahu bahasa kita maksudnya. Aduh. Yuk. Baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka ini? Punten, Mbah. Lenggah. Dia tahu. Disuruh lenggah kita. Baik, Mbah. Iya, maaf. Mbah mengerti bahasa kami? Alhamdulillah. Tahu ya, baik. Begini, Mbah. Saya ingin memperkenalkan diri dulu pada kalian semua. Jadi kenalkan saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, Mbah. Iya, maaf bila kedatangan kami dan mengganggu kalian. Iya, begini. Kalau boleh tahu jenengan itu siapa? Bukan apa-apa. Kami hanya penasaran saja. Ini maksudnya kok kayak mirip kayak bangsa kami. Manusia, cuman bedanya itu ada dalam mukanya. Maaf. Iya. Baik, iya. Kita disuruh tenang dulu katanya. Iya, Mbah. Baik. Nggih. Baik, Mbah. Jadi diantaranya ini, Mbah, saya ingin menanyakan ini saja. Kalau diizinkan, kalau Mbah merasa tidak terganggu, tidak keberatan, maksudnya saya ingin menanyakan tentang goa ini, yang mana tidak lama, sekitar beberapa bulan yang lalu ini sering terdengar suara dentuman seperti perang
atau perang nuklir dan dahsyat sampai perkampungan di sana, bahkan warga kampung sampai ada yang mengungsi karena ketakutan, Mbah. Iya, iya. Eh, Katanya mereka sedang menunggu manusia masuk ke sini. Maksudnya untuk apa, Mbah? Baik. Iya, sekarang saya sudah datang ke sini. Eh, Apa yang bisa disampaikan, Mbah? Iya, nggih, nggih, nggih. Oh, berarti semua ini justru mau disampaikan kepada orang-orang untuk sebagai petunjuknya. Eh, eh, eh. Ya ampun. Berarti benar kata orang dulu, sesuatu yang buruk bagimu belum tentu juga buruk hasilnya buat kita, ya. Ternyata yang disampaikan dengan kejadian adanya perang di dalam goa dan perwujudan ini justru baik buat kita, petunjuk buat kita bila orang-orang yang mau berpikir atau jiwa-jiwa yang tenang. Ternyata adalah sebuah petunjuk ya teman-teman. Petunjuk yang mana begini kurang lebihnya. Jadi di antaranya ada perang di dalam gua ini, perang. Jadi ini sebuah pemaknaan kita untuk bisa menghentikannya, mendamaikannya. Jadi bukan hanya perang di Israel dan juga di mana tuh sama Iran, Amerika, tapi perang batin dalam diri kita supaya dihentikan, menjadi pendamai ya, penyeimbang. Jadi kita harus berdamai. Berdamai supaya apa? Kehidupan kita itu nanti akan lebih baik. Artinya mengizinkan rezeki mengalir melalui kita, mengizinkan kebahagiaan mengalir ketika menghentikan perang batin. Apa itu perang batin? Perang batin itu banyak, yaitu banyak fasenya, yaitu adalah kebencian yang selalu ada di dalam diri kita, yang menghantui kita. Apa itu namanya itu ada kebanyakan dendam, ada kebanyakan luka batin mempunyai sifat iri, dengki adalah sifat apa tapi perang batin ya. Perang ini di dalam ini adalah perang batin selalu meledak-ledak. Nah, ini kita harus menghentikannya. Nah, kalau sudah menghentikannya maka apa? Sudah pasti ya rezekinya akan mudah, kebahagiaannya akan mudah. Sama halnya mengizinkan kebahagiaan tumbuh. Kalau kita selalu mengikuti perangnya, maka akan kehidupan kita selalu dihantui dengan selalu perang batin ya. Perang batin itu apa? Perang kebencian ya, mentang-mentang ini paling baik, maka akan membenci golongan lain, sehingga adalah perang batin yang terus berkepanjangan tanpa henti. Nah, inilah yang menjadi apa ilmunya di sini ya. Di antara ini nih, menurut kita ini adalah hantu, bukan hantu. Meskipun wujudnya seram, ini adalah lebih seram batinmu ya. Hantu dalam dirimu yang selalu menghantuimu tiap hari sehingga kamu ketakutan tiap hari. Seolah-olah hidup terancam. Itulah padahal apa? Semua baik-baik saja. Ini maknanya. Iya Mbah, berarti semua yang panjenengan sampaikan ini justru adalah sebuah petunjuk buat kita warga kampung sini untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan semuanya supaya nanti banyak keberkahan yang didapat karena apa namanya itu rezeki kebahagiaan selalu mengalir, tapi kita sendiri yang menolaknya dengan kita mengizinkan perang itu, Mbah. Enggih, baik-baik. Iya. Insya Allah, Mbah, insya Allah. Enggih. Iya. Nanti kita disuruh untuk menyampaikan kepada warga bahwa sejatinya itu dia. Nanti kalau kita sudah berdamai, sudah belajar damai dengan lingkungan, guyub rukun, dan berdamai dengan diri sendiri, maka di sini akan berhenti. Dentuman suara-suara ini akan berhenti. Tidak akan adem, akan ayem. Kita pun seperti itu. Adalah suara adalah pantulan diri kita yang selalu kita tadi apa meledak-ledak emosinya, apa tuh namanya itu kebenciannya, kecurigaannya, gagal pahamnya. Itu namanya kita tuh sama hal dengan dentuman tadi, suara bom nuklir dalam diri. Nggih, Mbah. Nggih.
Nggih, sami-sami Mbah, nggih. Iya, nanti saya sampaikan kepada orang-orang tentang sebenarnya yang terjadi di sini supaya kita bisa berdamai gitu aja nggih, Mbah. Baik, baik, baik. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih, lepat kula pangapunten. Mungkin-mungkin nggih panjenengan selalu bisa memberikan arahan kepada kami-kami yang selama ini mungkin tersesat dalam pemahamannya. Nggih. Baik, baik. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu. Ya ampun. Kok wujudnya seperti itu ya? Nah, ini teman-teman. Ternyata meskipun buruk ya, meskipun menakutkan, tetapi justru di balik itu ada sebuah bahasa lembutnya melalui kita. Kita disentuh melalui ketakutan supaya kita bisa berdamai dengan rasa takut. Ini bahasa lembut ya, berdamai dengan rasa takut itu, berdamai dengan kebencian, maka kebahagiaanlah yang akan datang mengalir melalui kita. Rezeki akan datang bertubi-tubi mengejar kita. Kita sebagai magnetnya, sebagai gravitasinya. Tidak perlu repot-repot untuk ngotot, bekerja keras, tapi justru akan datang sendiri ketika berdamai dengan sendiri. Hentikan perang batin dalam diri ini. Ya, wow. Yuk, pulang yuk. Alhamdulillah. Berarti tadi bukan bom ini ya? Ya bukan. Bom dalam diri ini ya? Iya. Alhamdulillah. Beruntunglah kalian yang menonton sampai selesai. Kalian adalah jiwa-jiwa yang terpilih ya. Jadi dari kejadian-kejadian yang tadi dialami dan sumbernya adalah suara perang ya. Ini ternyata mengandung sebuah bahasa kiasan mengajak kita untuk menghentikan perangnya. Tetapi bukan perang di sana, di Israel ataupun di Iran ya. Jadi perang batin dalam diri kita yang tanpa kita sadari ya. Jadi perang batin itu apa sih? Selalu menebar kebencian, kecurigaan, dendam, luka batin, kekhawatiran, ketakutan dan sejenisnya itu untuk dirilis, untuk dilepaskan, berdamai ya. Kalau sudah damai apa? Kita berhak akan dikejar-kejar oleh peluang, dikejar-kejar oleh rezeki, dikejar oleh kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah menunggu lama. Karena kita sibuk, terlalu penuh pikirannya, sibuk perang, sehingga rezeki tidak mau mendekati kita. Nah, untuk itu mari kita praktekkan untuk menghentikan perang batin dalam diri kita, untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan keluarga, dan semuanya menjadi sahabat. Ya, jadi adem, ayem, tentrem, rezeki mendekat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, orang-orang yang adem ayem dan berkelimpahan serta disayangi banyak orang. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.